Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama kami hormati dan kita semuanya, para dosen UIN Syarif Hidayatullah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami untuk menyampaikan uji kinerja yang akan disampaikan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah atas nama Faizal SPDI, yang mudah-mudahan hari ini bisa untuk menyampaikan, selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Semoga program pendidikan profesi guru ini menjadi berkah untuk dijalankan dan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan dari kami. Kami wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangnya. Siap kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Syaulillahi walul Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Semangat. Iya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya, sebelum kita masuk ke materi, hari ini siapa yang tidak masuk? Ada semua? Alhamdulillah. Baik, semuanya Bapak harapkan. Siapa yang tak masuk? Kaila. Oh, Kaila. Kemana Kaila? Sakit? Oh, demam. Oke, baik. Terima kasih informasinya ya. Untuk sama-sama kita ketahui, hari ini adalah hari yang sangat bahagia untuk kita sama-sama belajar di ruang kelas yang pada semestinya kita harus menjalankan aktivitas kita selama kita berada di sekolah. Artinya menuntut ilmu dalam proses pembelajaran. Nah, hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran setelah kita seminggu tidak berjumpa. Sehat semua ya? Sehat? Sehat? Iya, oke. Kita harus semangat dulu ya, semangat dulu. Nah, jadi hari ini kenapa kita harus belajar tentang surah Duha? Ayo, siapa tahu? Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Iya, bagus. Salah satu pedoman kita sebagai umat Islam, pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini adalah harapan dari kita semua, ya. Kita harus bisa memahami, kita harus bisa mampu membaca Al-Quran. Nah, sekarang mari sama-sama kita bacakan surah Ad-Duha. Yuk. 3, 4. Bismillah. Iya, berapa ayat? 11 ayat. Apa arti dari Ad-Duha itu sendiri? Waktu pagi, ya. Ini adalah salah satu petanda Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu matahari sepenggalan naik. Ya, ketika itu waktu duha. Oke. Kita harus memahami yang pertama ada 11 ayat di situ menjelaskan bagaimana cara kita memahami suatu ayat
Ya, kenapa diturunkan surah ini, asbabun nuzulnya apa? Ketika kita bisa memahami ini, maka implementasi yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, untuk bagaimana kita bisa mengimplementasi, jadi setiap hari dalam proses kehidupan kita, kita harus tuangkan. Tahu tuangkan? Tahu? Pernah melaksanakan sholat duha? Pernah melaksanakan sholat duha? Siapa yang tahu niat sholat duha? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ayo, Raka. Salli rakaatain. Iya, itu salah satu niat sholat sunat duha. Apa yang diceritakan dalam surah duha ini? Allah mengatakan bahwasanya dalam surah ini adalah ada beberapa poin. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Yang kedua, selalu bersyukur dan jangan mengecilkan nikmat Allah. Yang ketiga, pergunakan semua rezeki untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Yang keempat, pemeliharaan Allah terhadap Nabi Muhammad dengan cara yang tak putus-putus. Kelima, larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta. Perintah yang keenam kepada Nabi Muhammad untuk bersyukur atas nikmat yang telah ia dapatkan. Yang ketujuh, menekankan pentingnya mengaku, menghargai dan memanfaatkan sebaik-baiknya nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Ini salah satu pokok yang harus disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, tentu kita harus memahami ini. Ini adalah salah satu tujuan pokoknya. Ya, ketika kita merasakan faedah manfaat dari surah ini, bagaimana reaksi kita terhadap Sang Maha Pencipta. Nah, sekarang mari kita implementasikan cara kita. Sesungguhnya kita sudah memahami, ya, memahami. Katanya sudah belajar Al-Qur'an. Semuanya sudah belajar Al-Qur'an? Sudah Al-Qur'an? Ada yang ikro di sini? Ada? Ya. Ketika kita belajar Al-Qur'an harus terus menerus. Nah, ini adalah satu yang harus kita selaraskan dengan perbuatan kita. Setiap hari kita ngaji terus, ya kita pahami isinya dan kita tuangkan dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita dapatkan dalam proses pembelajaran hari ini. Apa tujuan utama dari pembelajaran ini? Terus apa yang harus diperhatikan dalam pembacaan Al-Quran duha, surat duha? 3, mengapa penting untuk memahami huruf maharujul huruf membaca Al-Quran, saat membaca Al-Quran? Keempat, apa yang dapat dilakukan jika peserta didik kesulitan dalam mengucapkan huruf dalam surat Ad-Duha? Ya, ini adalah salah satu yang harus kita dalami pada hari ini. Jadi Pak minta 4 kelompok untuk bagaimana dalam 4 kelompok ini memahami untuk mendiskusikan apa yang disiapkan, apa yang dipaparkan dalam proses pembelajaran pada hari ini. Nah, sehingga dalam awal pembelajaran memahami, ya, mampu mengidentifikasi, mampu menjelaskan, mampu mengucapkan, melafazkan, ini harus kita dapatkan pada ujung proses pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Oke, kita akan buktikan. Nah, bahkan bagikan beberapa kelompok. Di sini ada 3 kelompok. Sorry, 3 kelompok aja, ya. 3 kelompok. Pak minta dalam proses ini Pak akan bagikan, ya, 3 kelompok ini dari ini 4 masuk ke sini. Sini, Bu, bawa kursinya.
Ya. Itu masuk sini. Marsha. Marsha masuk sana. Marsha masuk sana. Ya. Ini 4 gabung 5. Ke sana. Ya. Ambil itunya apa? Mejanya. Nah, oke. Ini aja ke sana berdua. Ke sana. Oke. Ini adalah penilaian yang dapat kita lakukan. Ya. Ayo, dengarkan. Penilaian yang dapat kita lakukan dalam proses menentukan pemahaman dalam suatu kegiatan materi yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Kelompok pertama, kelompok kedua, karena waktu kita tidak lama, hanya 15 detik, ya. Ya. Buat nama terlebih dahulu, nama kelompoknya. Buat nama kelompok, ketua sama anggota, ya. Itu ada beberapa pertanyaan untuk penilaian, ya. Jadi harus kerjasama. Nah, ini ya kerjasamanya. Ya, Bah. Ah? Ya, Bah. Baru 16. Baru 16 menit. Jangan banyak ketawa, jangan banyak ketawa. Tolong ambil ini. Video kan ini. Video kan Pak dari sini, dari apa? Pas Pak mengambil apa? Lihat itu. Tekan yang ini ya, merah. Slow. Nah, situ. Nampak Pak ya? Ya. Sudah selesai. Jadi isinya agak panjang lah ini. Nah, panjang. Iya, pendek gitu. Jadi penjelasannya harus dihayati. Ya. Sini. Sini lagi. Sini lagi. Nah, itu. Nah, itu tekan lagi. Sini. Bersih pula.
Jangan banyak ketawa. Jangan gitu, duduk betul-betul. Nampak tak, Pak? Nampak kan? Betul-betul itunya. Ini isi dulu. Iya. Diskusikan dengan kawannya masalah ini, bagaimana prosesnya. Setelah itu jangan kawan-kawannya tidak paham, ya. Nah, jadi harus paham. Nanti diperjelaskan. Oke? Waktu tinggal 5 menit sini. Betul. Oke. Tak apa-apa. Baik, waktu tinggal 2 menit untuk sama-sama kita ketahui. Ya. Jadi bagaimana cara kita memproses masalah itu harus sesuai bersama-sama dengan kesepakatan bersama. Oke. Dua menit. Siap tak siap kita harus selesaikan. Waktu juga yang memutuskan. Oke, waktu sudah habis. Kumpulkan. Kumpulkan. Ya, silakan. Sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ayo. Oke, sudah. Dah, kita kumpulkan. Nama kelompoknya, sudah? Oke, baik. Oke, ini adalah hasil daripada kelompoknya masing-masing. Mohon kepada satu orang mewakili untuk menjelaskan bagaimana proses
penilaian proses penyelesaian masalah ini kepada masing-masing kelas. Nah, kepada kelompok Zian dulu. Sini. Abil. Oke. Jangan Jago kentil. tak usah jaga kentil. Jangan jaga kentil ya. Jokonya memang benar. Tak ada. Kelompoknya tuh. Kelompok Macan. Usman bin Affan. Oke. Kelompok Aminah, kelompok Umar. Tak ada kentil-kentil. Oke, baik. Mari sama-sama kita simak penjelasan dari kelompok Abu Bakar yang diwakili oleh Zian. Silakan ke depan. Sabar ya. Ya, silakan jelaskan hasil daripada kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan ketawa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah 1. Salah seorang dari kalian melihat dan menyaksikan si A mengambil sesuatu dari tas di meja guru saat orang lain istirahat. Pelaku tidak melihat, tapi kalian menyaksikan dengan jelas. Apa yang akan kalian lakukan? Padahal tidak boleh menyebar aib dan kesalahan orang lain. Kita tidak menceritakan kepada guru, tetapi kita menasihati teman agar tidak mengulanginya lagi. Iya. Oke, itu saja. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok pertama. Ya. Silakan kembali tempatnya masing-masing. Lanjut. Kelompok kedua, kelompok Fatimah ya. Ya, dari kelompok Fatimah silakan untuk menjelaskan. Ini Pak. Ini Pak. Jangan banyak ngobrol. Nanti ini kerekam nih. Ya, kita persilakan kelompok kedua untuk menjelaskan materi yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Salah seorang dari kalian melihat dan menyaksikan si A mengambil sesuatu dari tas di meja guru saat orang lain istirahat. Pelaku tidak melihat, tapi kalian menyaksikan dengan jelas. Apa yang akan kalian lakukan, padahal tidak boleh menyebar aib dan kesalahan orang lain. Ya. Bertanya kepadanya dengan baik-baik dan menasihatinya baik-baik. Lalu jika ia mengaku, maka ia harus meminta maaf kepada guru. Oke, baik, terima kasih. Silakan untuk kelompok 2 yang telah menjelaskan dari hasil kerjanya. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, aplaus. Terakhir kelompok yang ketiga. Kita persilakan kakak kita nih. Oke, untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Salah seorang dari kalian melihat dan menyaksikan si A mengambil sesuatu dari tas di meja guru saat orang lain istirahat. Pelaku tidak melihat, tapi kalian menyaksikan dengan jelas. Apa yang akan kalian lakukan padahal tidak boleh menyebar aib dan kesalahan orang lain? Menanyakan terlebih dahulu kepada pelaku apakah ia benar mengambil sesuatu dari tas guru. Dan jika benar, saya akan menyuruhnya mengembalikan barang yang ia ambil dari tas guru. Dan menyuruhnya meminta maaf kepada guru. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok ketiga yang telah menjelaskan apa yang jadi problema masalah yang harus diselesaikan. Jadi, ketika dijelaskan tentang isi pokok dari surat Ad-Duha ini dan diberikan pemahaman tentang beberapa contoh, kita bisa menyelesaikan dengan baik. Ya. Sekarang Pak tanya, apa itu aib? Kesalahan seseorang Iya. yang kita
Apa? Kesalahan orang lain. Patut untuk kita buka? Tidak. Kita harus tutup. Kita harus tutupi. Sehingga nanti aib kita juga siapa yang menutupi? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kesalahan yang hadir di depan mata, kita harus menyelesaikan dengan bijak laksana. Kalau ada kawannya mencuri, mengambil barang orang lain, kita harus sampaikan. Ketika ia melakukan hal yang tidak baik di dalam kelas, di luar kelas, kita harus sampaikan. Ya, jangan menyampaikan secara tidak baik, ya, sehingga mengakibatkan temannya sakit hati, ngamuk, marah-marah, ya, bisa? Nah, ini adalah salah satu proses. Maka dari awal hingga akhir, ada yang ingin bertanyakan? Coba Marsa. Tentang duha ya? Ya, tentang surah Ad-Duha yang kita pelajari pada hari ini. Silakan. Lupa. Apa ya? Apakah saat sholat duha kita harus membaca ayat ad-duha? Nah, pertanyaan yang baik dari kelompok 3. Ketika kita sholat duha, ya, kita harus membacakan surah Ad-Duha. Boleh? Surah Ad-Duha boleh, surah Asy-Syamsi boleh. Selain itu juga boleh kalau kita tidak hafal. Ya, boleh, silakan. Dari kelompok Gian, ada yang bertanya? Silakan. Tentang materi kita hari ini. Ya. Ayo. Surah Ad-Duha menceritakan tentang apa? Nah, surah Ad-Duha menceritakan tentang apa? Kan sudah Pak jelaskan. Nah, asbabun nuzulnya tentang apa tadi? Jangan pernah putus Nah, ada 7 tadi. Sudah Pak jelaskan. Tuh. Nih, pesan pokoknya menceritakan tentang ini. Ya, tentang larangan berbuat buruk terhadap anak yatim, ya. Itu adalah salah satu pesan pokok yang harus disampaikan. Untuk kelompok yang kedua, nah, silakan ada yang ingin bertanyakan? Mari kita dengarkan. Apa asbabun nuzul surah Ad-Duha? Asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul surah Ad-Duha ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW ini ditinggal oleh orang tuanya, oleh siapa? Dalam keadaan sempit, suka duka, maka surah ini sebagai pemberi motivasi, ya. Karena Nabi Muhammad itu anak yatim piatu. Nah, ya, harus kita pahami. Karena kata Allah, Nabi Muhammad, jangan kau putus asa atas nikmat yang telah aku bagikan. Ya, sehingga mengakibatkan semangat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepuk 1. Tepuk 2. Kalau Pak bilang tepuk siang, pagi, tepuknya 1. Kalau Pak bilang siang, tepuknya 2. Kalau Pak bilang sore, 3. Kalau malam, tak ada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kan? Tak konsentrasi tuh, ya. Baik, oke. Sebagai penutup hari ini, harapan kita semua pada proses pembelajaran hari ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk bagaimana kita bisa mengimplementasikan, bisa memahami, bisa untuk menjadikan diri kita lebih baik, ya. Paham? Bisa dipahami?
Halo. Halo. Harus dipahami dulu sehingga ini bisa menjadikan bagaimana kita untuk menjadikan diri lebih baik ke depan. Oke, kita terima kasih Pak ucapkan dari awal hingga akhir untuk kita sama-sama ketahui. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, minggu depan kita jumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.